Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting atau sering disebut dengan pendek adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Program kegiatan penanganan stunting di tahun 2020 telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui dinas terkait dan tim penggerak PKK Kabupaten Buton. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dipercayakan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Banabungi. Wilayah kerjanya itu ada 9 desa kelurahan, 4 kelurahan, 5 desa. Untuk 2020 ini, prevalensi stunting di Puskesmas Banabungi ini ada 19,4. 19,4 itu terdiri dari beberapa desa kelurahan di wilayah kami. Prevalensi yang paling tinggi itu ada 4 desa. Yang pertama itu Kelurahan Takimpo ada 27%, kemudian Desa Kondowa ada 26%, Kelurahan Awainulu ada 24%, kemudian Kelurahan Kembeli ada 21%. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mencegah stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kita berbicara tentang penanggulangan stunting, kita mulai dari ibu itu setelah dia hamil. Begitu dia hamil, dia harus kontak dengan petugas kesehatan. Minimal dia memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali. Kemudian ibu hamil ini di samping dia memeriksakan kehamilannya Pak, dia juga harus melihat status imunisasinya. Apabila ada ibu hamil kek. Jadi ibu hamil kek itu setelah ditahu bahwa dia kek, maka dia di samping kita edukasi untuk makan beraneka ragam atau makanan bergizi yang sekarang dikenal dengan isi piringku, juga diberikan makanan tambahan. Kemudian ibu hamil juga ini, mereka juga dia wajib mengikuti kelas ibu hamil. Kemudian pada saat dia hamil juga ini, kami juga memberikan, mengedukasi mereka untuk dia melahirkan di sarana kesehatan. Begitu dia lahir bayinya, dia diberikan IMD atau inisiasi menyusu dini minimal 1 jam setelah dia melahirkan. Setelah dikasih IMD, dia juga harus dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif ini diberikan sejak itu bayi dia lahir, umur 0 sampai umur 6 bulan. Tidak boleh diberikan makanan tambahan selain dari ASI. Ya, setelah dia berumur 6 bulan, dia boleh diperkenalkan dengan makanan yang lumat, disebut makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini bervariasi tergantung dari usianya. Jadi dia ada makanan pendamping ASI usia 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12. Sesuai dengan yang 1000 hari pertama kehidupan tadi itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sadar bahwa penanganan stunting bukanlah hal yang sederhana, seperti membalikan telapak tangan, karena pengendalian stunting sudah menyangkut pola hidup, di mana karakter manusia menjadi irisan yang dapat berpengaruh di dalamnya. Pendekatan yang diterapkan tentunya harus tetap mempertimbangkan kearifan lokal sebagai pengikat dan sebagai focal point sangat berpengaruh dalam pencapaian penurunan stunting. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buton melalui instansi terkait dan kita melakukan berbagai strategi baik pendekatan spesifik maupun sensitif, pendekatan jangka pendek maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penggerak PKK Kabupaten Buton berperan aktif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton. Tim penggerak PKK Buton juga telah mensosialisasikan pencegahan stunting pada keluarga di seluruh kecamatan cakupan wilayah Kabupaten Buton. Penanggulangan stunting di Kabupaten Buton dan geliatnya dimulai dari gerakan seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Buton sampai ke tingkat desa. Saya Nyonya Delia Montolalula Bakri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton, mengajak semua anggota tim penggerak PKK Kabupaten Buton untuk peduli dan terus melakukan sosialisasi pada anggota keluarga tentang pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting. Ibu, jadi kita tadi sudah selesai melakukan penimbangan posyandu, jadi sekarang kita berkumpul untuk kita memasukkan kita punya hasil pendataan itu di buku besar. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana akan tentu sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, kreativitas di usia-usia produktif. Ayo cegah stunting. Saya, Dr. Andus Labakri MSI, Bupati Buton, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton, mengajak kita semua untuk bersama-sama, bahu-membahu, untuk melakukan penanganan pencegahan stunting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting.